Halo, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk beragama Islam ya, pokoknya selamat malam. Aku lebih enak menggunakan bahasa selamat malam aja biar semuanya enak mendengarkan ya. Ini lanjutan saya dari part pertama yang saya buat kemarin, menceritakan tentang pernikahan saya waktu kala itu ya. Ini terusannya. Soalnya yang pertama kan saya bikin kalian penasaran nih gimana itu apa namanya pernikahan waktu di Taiwan atau di Indonesia, cara-caranya itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, ini saya klarifikasi ya. Untuk video saya part pertama itu saya akan membicarakan syaratnya apa. Ya pasti harus ada calon dong, harus cari calon dong ya kan. Nah, harus cari calon, maksudnya cari calon di sini gini loh, bukan bukannya saya mau bantu cari calon, bukan loh ya. Ini beda lagi. Soalnya banyak sekali yang SMS, yang inbox, Mbak cariin calon, ada juga yang kayak gitu. Maksud saya itu bukan seperti itu. Maksudnya ini kan apa syaratnya ya pasti dong, walaupun mau nikah syaratnya pasti ada sepasangan ya nggak. Kalau mau nikah ya pasti harus ada pasangan, maksud saya seperti itu. Gimana ya, bukan bukan harus dicari, kalau nggak ada pasangan ya udah saya cari, terserah lah saya di luar sana narik satu orang buat saya pasangan, kan mana mungkin ya kan. Secara logikanya maksud saya seperti itu, bukan maksudnya kok saya mau ngenalin apa nyari di pasar juga ada, nggak ada. Karena kenapa, jodoh itu di tangan Tuhan, nggak tahu jodohnya di mana. Saya juga nggak mikir dulu jodoh saya di sini kok, seperti itu. Jadi tolong yang mungkin apa pengartiannya larinya kemana itu beda, tolong ya dimohon. Soalnya mungkin waktu part pertama itu saya bikinnya terlalu tergesa-gesa, jadinya ngomongnya seperti itu mungkin, dan banyak yang salah pengertian atau juga berharap, juga nggak tahu. Pokoknya intinya seperti itu, karena jodoh itu semuanya di tangan Allah ya. Terus kita lanjut. Waktu itu terakhir di video saya menceritakan tentang apa syarat-syarat di Taiwan itu, suratnya itu apa aja. Saya bilang kemungkinan kalau suami di sini atau orang Taiwan di sini ya biasanya kan udah tahu itu syaratnya yang di Taiwan itu yang diperlukan apa, atau pihak suami mungkin udah ada agent sendiri, jadinya mereka yang ngurus agent, dan agentnya suruh mempersiapkan masnya atau mbaknya orang sini yang mau nikah itu mungkin suruh mempersiapkan kakak, andai kata kakak, kalau di sini namanya apa itu namanya, apa ya, aku kok jadi lupa ya. Pokoknya mempersiapkan kakak kayak gitu ya, kakak KTP istilahnya seperti itu, udah disiapin terus dikasih agent. Nah pada waktu itu aku bilang kalau saya masih ada di Taiwan, jadinya kan belum bisa. Akhirnya karena kontrak saya sebenarnya belum habis, tapi karena ada suatu kendala-kendala, dan pada akhirnya saya minta dan mohon izin untuk pulang Indo. Jadinya itu apa, agent saya memproses saya untuk pulang Indo gitu, bukan karena saya mau nikah, bukan ya. Waktu itu bukan karena mau nikah, dikarenakan ada sesuatu pihak majikan yang nggak sesuai, dan akhirnya tubuh saya nggak oke lah ya. Terus akhirnya saya pulang kan, oke, udah diproses-proses lanjut ya. Soalnya kita ngomongin tentang bagaimana caranya menikah di Taiwan pada waktu saya kala itu. Jadinya prosesnya kemungkinan itu syarat-syaratnya pasti pada saat saya menikah sini sama yang sekarang kemungkinan juga ada perbedaan. Nggak tahu perbedaan banyak atau perbedaan sedikit, saya nggak paham karena ya udah lama juga ya saya. Terus oke, kembali ke topik semula. Topik semula, saya agent memproses untuk pulang. Udah sampai di Indonesia kan. Nah, untuk udah sampai di Indonesia dan pada akhirnya udah di Indonesia, berarti proses nikah udah bisa diproses dong. Ya pasti udah bisa diproses, dan pada akhirnya yang pihak calon suami, kan belum jadi suami, calon suami saya di sini berkas-berkas dikasih agent semua kan. Oke, nah agent yang sini karena kemungkinan dia juga ada berhubungan sama di agent di Indo, pastinya mereka ada konsultasi, ada agennya di Indo juga ya. Mereka di Indo
menyuruh salah satu apa kayak agennya mereka kayak gitu, aku juga lupa waktu itu gimana, nelpon saya terus suruh nyiapin berkas apa saja yang diperlukan, berkas-berkasnya apa saja. Dan akhirnya saya siapin berkas sudah selesai, dia suruh saya nggak usah ke Jakarta waktu itu, saya rumahnya Jawa Timur kan. Nah waktu itu suruh ngirimin ke Jakarta, dikirimin ke Jakarta. Berarti intinya gini, mau nikah di negara, mau nikah di sini pada waktu saya itu ya, pada waktu di kala itu, ntar semuanya itu salah persepsi, nikah sekarang kan beda. Enggak, saya udah jelaskan, nikah sekarang saya nggak menjelaskan, nikah sekarang saya nggak tahu, tapi kemungkinan juga bedanya nggak banyak ya, kemungkinan bedanya nggak banyak karena udah lumayan lama. Jadi ini untuk share pengalaman saja ya, dan semoga bermanfaat. Setelah itu berkas-berkas udah selesai, agen saya nyuruh saya ngirimin ke Jakarta. Agen suruh ngirimin ke Jakarta, berkasnya udah diituin. Nah akhirnya suami saya dipanggil untuk apa, terbang ke Indonesia. Itu bukan panggilan dari pemerintah, bukan. Karena mau apa? Mau nikahin saya dong. Nikahan saya otomatis saya harus menikah resmi ya, seperti adat saya Jawa Timur di daerah Blitar ya kan. Adat saya ya kayak gitu, nikah ya sama di KUA. Waktu itu saya nikahnya di masjid. Jadi masjid, maksudnya akad nikahnya di masjid, terus setelah itu ngurus suratnya juga di KUA, seperti itulah ya. Pokoknya aku juga lupa itu waktu itu juga dapat surat nikah, karena pertama kali itu pasti syarat orang Islam nikah sama menikah orang Islam itu kan dia harus juga jadi mualaf kayak gitu. Jadinya dia di apa, suruh jadi mualaf dulu, terus udah sah. Juga pada waktu itu kayaknya juga Pak KUA-nya namanya apa itu ya, Pak Naib ya kalau nggak salah, Naib apa ya di KUA itu ya, yang mengislamkan suami saya. Dan alhamdulillah sudah Islam. Setelah sudah Islam, menikah seperti adat kita Jawa Timur. Kalau orang Jawa Timur pasti tahu adatnya nikah seperti apa, nggak tahu kalau Jawa Barat gimana saya juga nggak tahu ya. Pokoknya menikah, setelah menikah sah, terus proses suratnya, surat buku nikah udah keluar semua kan. Otomatis saya pada waktu itu kan juga, kalau orang Jawa Timur kan pasti apa ya, BC-an kayak gitu. Namanya BC-an itu pernikahan, apa pesta pernikahan kayak gitu. Ya sama, saya melakukannya sama karena emang niat saya nikah beneran, bukan cuma nikah mainan atau bukan apa yang dinamakan nikah kontrak lah, apa nikah palsu lah, apa itu ya. Karena waktu itu memang saya niatnya emang benar-benar mau berkeluarga gitu, bukan untuk saya mau nikah di Taiwan biar bisa kerja lah gimana, enggak. Insya Allah 100% saya nikahnya memang mau berumah tangga. Apa maksudnya, nikahnya niat mau berumah tangga kayak gitu. Oke, berarti sama, nikahnya sama kan. Sudah selesai semua, kita istirahat. Waktu itu setelah pesta selesai kan ya biasa udah istirahat. Nah suami saya kalau nggak salah 1 minggu apa 2 minggu, namanya pengantin baru ya, nah dia balik ke Taiwan lagi kalau nggak salah, saya lupa berapa minggu. Setelah itu berkas-berkas sudah keluar semua dari desa, itu dari desa. Nah dikirim lagi, saya kirim lagi ke agen yang di Jakarta itu, lewat kirim kalau nggak salah waktu itu. Setelah dikirim sampai di tangan agen, udah sampai, kemungkinan agennya ini atau yang agen di Indonesianya juga mengirimkan ke kedutaan. Karena yang namanya menikah itu kan berarti suami saya udah meminta restu kepada orang tua saya, yang artinya udah menikah sah. Tapi karena saya itu istilahnya anaknya negara Indonesia, anak bangsa negara Indonesia gitu ya, terus suami saya orang luar negeri, bukan dari negara Indonesia, otomatis orang tua saya juga Indonesia, maksudnya kayak gitu. Ini istilah lainnya. Jadinya otomatis suami saya ini juga minta izin ke negara, boleh nggak saya menikahi anak kamu, kayak gitulah istilah lainnya. Nah akhirnya surat dibawa ke kedutaan menjadwalkan kapan kita interview. Loh kenapa harus ada interview? Iya, bukan ngelamar kerjaan interview, bukan, karena pastinya negara Indonesia mengambil perwakilan ya mungkin ya, untuk melihat bahwa yang nikah sama saya itu beneran nggak, saya itu nikah beneran nggak. Ya pastilah takut anaknya disiksa atau rumah tangganya nggak bagus, istilahnya lain seperti ini kayak gitu ya. Nah ini bagiannya ada sendiri, tapi namanya apa saya juga lupa, pokoknya di saya lupa itu ya. Terus
setelah itu udah ada jadwal kan, udah ada jadwal interview, waktu itu namanya ada jadwal interview. Nah, agen beberapa saat kemudian bilang sama saya, sama terus ngubungin sama suami yang di Taiwan, jadwalnya interview. Jadi untuk suami, kamu harus ke Jakarta tanggal ini, bulan ini atau gimana, udah dikasih tahu. Nah, saya juga kayaknya nggak lama memproses nikah. Saya itu paling nggak sekitar 3 bulanan lebih goal udah, terus nunggu visa terbang ke Taiwan kalau nggak salah ya, insya Allah seingat saya seperti itu. Terus pada waktu itu saya ditelepon suruh ke Jakarta, tanggalnya udah ditentuin. Nah, saya ke Jakarta, ceritanya aduh, di Jakarta namanya orang pertama kali, nggak tahu kenapa ya, waktu itu saya masih umur kecil banget kok berani juga ke Jakarta sendiri, nggak tahu jalan apa, aku lupa. Nah, ini ceritanya, singkat cerita, waktu itu di jalan sampai semua orang itu kayak ngelihatnya gimana gitu. Nah, saat itu aku kan 1 hari sebelum interview aku udah sampai di Jakarta, otomatis aku nyari hotel tempat nginep, soalnya aku nggak kepikiran nyari agennya itu, aku mikir ke agen keesokan harinya aja. Nah, akhirnya aku naik taksi, terus sama pak taksinya aku bilang, Pak, tolong cariin hotel yang bersih, yang bisa nginep 1 hari saja. Terus ditanya macam-macamnya, dari mana Neng, gini ya udah, terus dicariin beneran, dicariin di tempat itu, nggak tahu aku nama hotelnya apa. Nah, terus setelah menginap di hotel itu pasti lapar kan, aku makan keluar agak sore, agak agak malam ya, jalan kaki sendiri, banyak itu sepeda motor lah, mobil lah, lihatnya kayak gimana gitu. Ternyata diusut setelah selesai semuanya baru tahu bahwa jalanan itu sebenarnya kayak jalan apalah, saya nggak tahu, mungkin berkumpulnya orang yang mencari nafkah secara maksudnya mungkin banyak cewek-cewek yang kalau dibilang penggoda bagaimana, aduh, tik wes nggak usah dijelas nih, pokoknya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu, soalnya namanya orang dari Taiwan, walaupun saya nggak dandan mungkin beda gitu ya pada waktu zaman saya itu. Jadinya pak taksinya mungkin ngasih hotel saya yang hotel itu deket jalanan itu, mungkin dikiranya pak taksinya, dia sih nggak ngomong, cuman mungkin pak taksinya juga ngiranya gitu. Aduh ya Allah, ada itu terakhir udah sampai rumah baru saya tahu, agennya yang ngomongin, karena waktu kita teleponan sama agen aku cerita, ternyata kayak gitu. Ya udahlah, oke, kita bahas ke topik selanjutnya. Ke topik utama. Setelah sampai di Jakarta kita kan interview, aku di interview kalau nggak salah di lantai berapa saya juga kurang paham, di mana saya juga lupa banget, belasan tahun udah lupa banget ya. Waktu itu ada seorang laki-laki yang menginterview saya, sampingnya ada asisten cewek. Dia pertanyaannya seputar apa? Kita waktu itu juga berbaris nomor. Saya lihat itu banyak orang yang di situ yang mau nikah. Ada yang orang Taiwannya itu tua banget gitu. Terus mbaknya masih umur kayaknya 18 tahun ya, udah hamil gede. Ada banyak macam lah pokoknya, waktu-waktu itu banyak macam. Kemungkinan yang interview juga banyak orang gitu loh. Terus pada akhirnya udah sampai nomor saya masuk ke dalam sebuah ruangan dan duduk berdua, suami sama saya duduk udah suami dong, di Indonesia kan udah suami, saya sama suami saya duduk di kanan saya itu masih ingat itu, suami saya di kanan saya. Nah, yang interview itu cowok. Terus saya bilang gini, soalnya waktu pertama sebelum dia masuk ke ruangan itu sebenarnya dia itu kayaknya udah waktu di luar itu udah ngelirik saya sama suami, maksudnya kita kan bercanda ngobrol sambil, namanya orang gimana ya, pengantin baru ya, mungkin udah, aku sepertinya mengira dia udah melirik orang-orang yang di sekitar situ gitu loh. Tapi pada waktu dia masuk ruangan, ya udah, saya nggak tahu bahwa dia menginterview saya, jadi saya nggak berpikiran panjang lebar. Waktu saya masuk, oh ini yang tadi ya gitu. Nah, setelah masuk ruangan, ya tanya ya seputar gimana kita dulu itu, bagaimana perkenalannya, di mana ketemunya, kenapa mau nikah, terus emang pacaran enggak, pokoknya seputar kita pacarannya gimana, biar maksudnya itu dia mencari bukti
ini si bapak ini mencari bukti bahwa kita itu beneran pacaran, beneran nikah gitu. Bukti-bukti nikahnya, surat nikah kemungkinan udah di tangan mereka semua, karena si agen ini pasti udah memberikan ke kedutaan gitu ya. Nah, setelah itu ditanya, enggak, pertanyaannya enggak banyak waktu itu sama saya sama suami, tapi yang lainnya saya tanya sih banyak juga, karena saya sama suami enggak apa ya, mungkin bedanya juga nggak beberapa tahun, cuman beda berapa tahun aja, nggak terlalu beda jauh kayak gitu. Nah, pada akhirnya udah ditanya seputar dikit aja, dan waktu itu kita nggak pacaran loh. Aku waktu di Taiwan itu saya cuman apa namanya, nggak boleh libur seperti teman-teman sekarang yang sekarang ini saya lihat ya. Waktu itu saya minta libur aja dikasih kayaknya cuman 2 kali sampai saya mohon-mohon. Nah, bukti saya itu apa? Dulu zamannya ada telepon Yadai, tahu nggak yang Yadai? Sekarang kayaknya jadi apa ya? Kayaknya beli sama perusahaan apa saya nggak tahu. Terus pada waktu itu ada telepon yang gratis, telepon sepuasnya, itu cuman bayar berapa. Nah, beli telepon itu, suami beli pokoknya itu sepasang telepon kayak gitu. Nah, waktu teleponan itu kan tiap hari kita teleponan. Nah, di Taiwan itu bisa dicek lampiran kapan teleponnya, jam berapa teleponnya, berapa menit teleponnya kayak gitu ya, berapa menit teleponnya. Terus pokoknya setiap hari ada lampirannya kayak gitu ya, dia minta lampiran itu. Nah, kemudian setelah selesai, dia bapaknya ini nggak mengucapkan selamat apa gimana, enggak, dia nggak langsung ngomong ya udah boleh pulang dulu, dia ngomong kayak gitu. Oke, kita udah keluar ruangan, kita pulang. Nah, kita nginap di Jakarta, karena pas di Jakarta ya udahlah sekalian jalan-jalan sama suami, sampai kita sewa apartemennya punya agennya, mereka itu punya agen saya itu nyewa apartemen. Itu satu apartemen kayaknya ada 3 pasang kalau nggak salah, tapi di hotel yang saya inepin itu kemudian saya juga ketemu banyak pasangan kayak yang mau nikah apa nggak tahu, apa mau nikah apa gimana, saya nggak tahu juga ya. Juga ada waktu itu yang saya waktu itu menghadiri kayak pernikahan yang pestanya itu dilakukan di Jakarta. Mungkin alasannya seperti apa saya sih nggak tahu, tapi pada waktu itu kayaknya orangnya orang mana saya nggak tahu sih. Ada beberapa, bukan hanya satu pasang saja. Ya saya di hati juga bertanya-tanya, kok pestanya di sini juga gitu, tapi mungkin alasan mereka tertentu lah, saya nggak tahu, saya nggak mau banyak urus. Yang penting udah oke, goal. Dan saya di Jakarta kayaknya ada 1 minggu lebih loh ya, 1 minggu lebih. Dan kita nyewa apartemen apa itu jalan pasti biaya sendiri, bukan biaya agent, beda lagi. Nah, setelah main-main udah pulang, suami waktu itu kalau nggak salah langsung pulang ke Taiwan, saya pulang sendiri ke Jawa Timur. Nah, sambil nunggu ini datanya, kan kita nunggu datanya ini goal apa enggaknya, sama itu tadi yang perwakilan dari negara kita diperbolehkan nikah, bener nikah, saya restui anakku kayak gitu. Nah, kita tunggu jawabannya ini nih, sambil nunggu di rumah. Dan suami pastinya harus pulang ke Taiwan karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan lama-lama ya. Nah, saya pulang ke rumah, berarti suami udah 2 kali loh datang ke Indonesia. Kalau nggak salah dia datang 2 apa 3 kali ya, saya lupa. Kayaknya 2 kali apa 3 kali, saya lupa lah ya. Pokoknya waktu pertama kali mau pesta pernikahan itu juga ada bapak mertua sama itu keluarganya gitu. Jadinya mungkin foto-fotonya itu akurat, ini beneran nikah nih. Soalnya kan ada bapak mertua, ada keluarga dari Taiwan juga datang ke BCAN atau pesta saya tadi, jadi kan ada fotonya juga, kirim semua. Nah, oke, kita pulang. Setelah kayaknya nggak ada berapa minggu kemudian ya, 2 minggu apa berapa lama, saya saking kangennya, ya Allah kok lama banget ya, namanya pengantin baru. Biasa pengantin baru. Terus setelah itu aku nunggu hasilnya, dan alhamdulillah dari agent katanya goal, udah oke, udah apa itu namanya, sudah bisa ngurus visa ini, boleh apa maksudnya, perwakilannya tadi dari negara Indonesia itu mengizinkan kita menikah, merestui kayak gitu. Nah, proses selanjutnya masih tunggu lagi, tunggu apa lagi saya juga lupa. Tunggunya itu kayaknya
kalau nggak salah ini menunggu visa dari agent, soalnya kan kita udah bayar agent ya, otomatis agent harus menyelesaikan sampai selesai. Jadinya setelah goal itu sambil nunggu, kayaknya juga nggak ada 2 mingguan barangkali ya, visa saya udah keluar, terus paspor semua udah oke, udah oke. Kalau nggak salah itu paspornya kan ganti otomatis, waktu saya kerja itu paspornya juga paspor kerja. Kalau waktu saya saya menikah itu paspornya kan harus ganti, semuanya harus ganti. Tapi alhamdulillah data-data nama semuanya juga akurat, semuanya oke sama dan goal. Terus pada akhirnya visa turun, kan ada masanya kan, suami saya juga diberitahu bahwa saya boleh kesini. Oke, setelah tanggal visanya diberitahu visanya bisa berlaku sampai berapa lama, jadinya harus secepatnya ke Taiwan. Nggak boleh melampaui batas tanggalnya yang ditentukan. Aku nggak tahu tanggal yang ditentukan itu, soalnya lama banget. Untuk yang nikah sini yang baru-baru ini boleh komen atau kamu boleh bagi cerita. Untuk yang baru-baru nikah di sini ya, baru tahun-tahun inilah atau 2-3 tahun lalu lah, boleh share ceritanya di sini juga boleh. Jadinya kita pengalamannya biar bertambah untuk semuanya. Dan untuk yang semoga di belakangnya yang mau menikah di Taiwan itu juga lebih mempermudah ya, karena pengalamannya udah pernah mendengar kayak gini, oh kayak gitu, ternyata prosesnya hanya perkiraan. Tapi untuk data-data yang mau dipersiapkan untuk lebih jelasnya pasti harus ke agent ataupun ke Google kalau mau ngepan sendiri atau memproses sendiri. Kalau saya sih enggak, waktu itu emang saya pakai agent ya, jadinya saya kalau ditanya gimana larinya kemana saya juga lupa, apalagi belasan tahun kayak gitu. Nah oke, lanjut lagi ke topik utama. Setelah visanya itu turun, tanggalnya udah ditentukan, saya juga nentuin tanggal dong, mau meninggalkan keluarga ini, sedih banget tapi juga bahagia, mau nemuin suami ya kan. Nah setelah selesai udah menentukan tanggal, udah sayang-sayangan sama keluarga di sini, dan senengnya menggebu-gebu mau ketemu suami ini ya. Tapi pernikahannya sah di Indonesia loh ya, di Taiwannya belum loh ya. Ini di Taiwan belum. Waktu kala saya itu gimana ya enaknya ngomong ya, pada waktu saat saya menikah pada waktu itu loh, belasan tahun yang lalu itu. Jadinya saya jangan dikeliruin ntar kalau seandainya kalian yang menikah di tahun berapa ntar beda sama saya, tolong jangan diituin ya. Kita share aja pengalaman yang udah kita jalanin gitu. Oke, terus di Taiwan udah kan tanggalnya udah tentuin, aku terbang ke Taiwan. Sampai di Taiwan udah sampai di tempatnya mertua, ini lebih dicepetin lagi biar nggak mulak-mulak udah sampai tempatnya mertua. Ini saya belum pesta loh, belum pesta pernikahan di sini. Karena kenapa? Pastinya kita harus ngurus kayaknya Ciliochen. Nah kayak kalau dibilang KTP ya, tapi KTP sementara, bukan KTP Taiwan gitu, bukan. Ciliochen tahu sendiri, tapi di Ciliochen itu pastinya ada keterangan kesini itu kerjanya sama siapa, atau nikahnya sama siapa, atau menikah di mana gitu kan, biasanya ada itu keterangannya, pasti ada lah. Seingat saya itu waktu itu ada keterangannya di Ciliochen atau KTP sementara itu. Nah udah dapat kartu kesehatan. Nah pada akhirnya saya ke itu kayak kantor desa ya di Indonesia. Kalau di Taiwan itu namanya Sengkungsu. Saya kok jadi blak-blakan kalau ngomong Indonesia dicampur bahasa Taiwan, kok lupa ya. Ya udah, oke. Udah diurus, udah masuk kakaknya mereka kayak gitu ya. Apa belum ya? Kayaknya belum masuk kakaknya mereka deh. Dan pada akhirnya kayaknya aku juga lupa juga ya. Waktu itu pokoknya intinya harus nikah udah Ciliochen atau KTP sementara itu udah dapet, baru saya ngurus nikah sama suami di kantor nikahnya sini, kantor nikahnya Taiwan sini gitu ya. Namanya apa aku juga lupa. Kalau di sini prosesnya nggak seperti di Indonesia, harus ada diislamkan lah gini lah, enggak. Cuman waktu itu harus ada saya, harus ada suami, terus juga nggak kayaknya itu orang kayak saksi ya, kalau nggak salah 2 saksi itu. Kayaknya waktu nikah itu
nggak saksi itu nggak usah ikut saya ke tempat nikah. Jadinya pakai KTP-nya mereka kalau nggak salah loh ya, pakai KTP dan apa, incang atau tanda tangan stempelnya mereka kayak gitu, datanya mereka aja kayak gitu. Nah terus harus ada data saya yang pasti sama suami. Udah oke, nikah udah dicap cap 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 cepet banget, nggak ada berapa jam ya udah selesai, surat nikah keluar. Tapi surat nikahnya beda lagi sama surat nikah di Indonesia. Kalau surat nikah di Indonesia suami pegang sendiri, istri pegang sendiri kan. Kalau di sini enggak. Itu cuman kayak ada surat satu kertas putih kayak gitu. Dan itu pun kalau nggak diminta kayaknya kalau waktu itu nggak dikasihkan juga. Terus tapi kayak ada satu lembar kopian lah. Mau dilamin apa, mau dilegalisir apa enggak kayak gitu. Kalau di Indonesia kan dicap gitu. Nah tapi sebenarnya kalau surat kertas ini hilang juga nggak apa-apa, karena kita minta lagi di kantor pemerintahan ini juga udah keluar, karena semuanya ada di data komputer, siapa suami kamu lah, kapan nikah kamu lah. Nah ntar lagi ini di kakak juga ada ini kayak di Indonesia kan ada apa, saya itu dari anaknya siapa lah, dari lahir dari tahun berapa, lahirnya di mana, itu semua juga ada seperti itu ya. Jadinya nggak takut kalau seandainya barang kertas ini atau surat nikah ini hilang, jadinya bisa diminta lagi. Oke, setelah ini udah keluar berarti di Taiwan udah sah, saya menikah di Taiwan ya. Setelah sah di Indonesia kan kesini ngepan lagi, di sini sah di negara Taiwan. Ini negara, tapi mertua saya mengadakan kayak pesta jingke. Kalau di sini namanya pesta. Pestanya di sini mah satu hari aja, pesta makan-makan kayak gitu. Maksudnya inilah menantu saya, dikenalkan sama keluarga semua kayak gitu. Tapi persiapannya lama banget. Masih ada apa itu namanya, kayak di tempat kita asul-asul ya. Nggak tahu, mungkin adatnya mereka. Nah seperti itu pestanya. Tapi setiap orang, setiap keluarga itu mungkin pestanya berbeda-beda. Jadinya nggak sama. Nah setelah pesta selesai, udah selesai deh. Nah disitulah yang artinya menikah di negara Taiwan ini saya berarti udah sah. Di Indonesianya pastinya udah sah juga, dan di sini juga udah sah. Pestanya itu buat mengenalin sama keluarga, adat mereka seperti kita BC-an di Indonesia, di Blitar itu namanya BC-an. Nah, sama lah, sapu tuh sama lah ya. Jadi artinya gini, pada alur singkat ceritanya ini sebenarnya syaratnya itu cuman itu kok. Satu ya pasti ada calon, dua itu kalau saya itu ya mencari agent biar enak, biar cepet ya. Untuk syarat-syarat pernikahannya apa kan agent yang ngurusin juga. Nah ketiga kita harus menikah sah di lingkungan kamu, di ya namanya orang menikah kan, menikah di desa kamu lah ya, sama adatnya sama, harus pakai apa, menikah sah kayak gitu, yang seperti saya ceritakan tadi ya, di KUA lah, mendapat restu orang tua, sama persis. Dan keempat ini alurnya loh ya, bukan nikah di Taiwan dulu terus nikah di apa, terus setelah itu nikah di Indonesia, bukan loh ya. Kalau seandainya waktu saya, kalau waktu sekarang saya nggak tahu ya. Waktu saya itu nikahnya harus di Indonesia dulu gitu, karena yang ceweknya harus dinikahin dulu nih, minta restu sama orang tuanya gitu. Nah keempatnya setelah nikah di Indonesia selesai, minta restu ke negara Indonesia. Negara Indonesia merestui dan memperbolehkan nggak saya nikah sini. Tapi kalau dipikir-pikir apa jadinya ya kalau nggak diperbolehkan ya? Kan saya udah nikahnya sah di desa ya, udah sah. Kalau nggak diperbolehkan di sini gimana ya? Oh, naudzubillah. Itu aku nggak tahu jawabannya. Mungkin yang udah pernah ada kendala seperti ini mungkin boleh dijawab, monggo di share. Soalnya saya nggak tahu waktu itu. Alhamdulillah saya goal. Jadinya nikah yang sah tadi secara sakral, secara agama, secara adat udah sah di desa saya itu, terus dibawa ke negara, akhirnya direstui sah. Tapi kalau dipikir ulang, kalau nggak direstui sama negara dan tidak goal karena alasan tertentu, gimana ya? Itu aku juga nggak tahu ya. Yang seandainya ada yang tahu boleh komentar di bawah dan share kepada kita semua. Nah lanjut, setelah goal ini ya, setelah goal berarti tinggal nunggu visa, kita terbang ke Taiwan. Saya terbang ke Taiwan. Setelah terbang ke Taiwan, nunggu data-data saya keluar, kayak Ciliochen, KTP sementara lah ya, itu namanya mungkin KTP sementara apa gimana saya nggak tahu. Keluar, barulah
memproses di sini. Apa nikah dulu ya? Kayaknya apa menikah dulu ya? Yang benar, saya lupa beneran. Ini belasan tahun yang lalu soalnya. Apa menikah dulu terus si Liochennya keluar, aku juga lupa ini. Kayaknya ngurus surat nikah dulu ya. Komen dong siapa yang masih ingat waktu pernikahannya. Soalnya waktu itu saya beneran lupa. Kalau yang udah nikah puluhan tahun atau 50-20 tahun ke atas, boleh share dan komen ya. Aku beneran, soalnya kalau seandainya video ini kurang lengkap mohon maaf. Ini soalnya aku cuman membagi pengalaman saya waktu nikah pada kala itu. Makanya saya tulis pada kala itu gitu, karena setiap orang pasti nggak sama juga. Terus banyak juga yang lupa, nggak mungkin dong saya putar ulang karena kan saya nggak merekam. Nah kayak gitu ya. Setelah menikah, suami dari pihak mertua saya itu mengadakan pesta untuk memperkenalkan saya, tapi ada juga yang tidak ada pesta. Itu nggak apa-apa, itu terserah setiap keluarga mah beda-beda ya. Nah terus selanjutnya ya menjalani hidup seperti biasa ya, seperti orang menikah, seperti inilah kayak gitu. Tapi gini, ini ada pesan-pesannya. Ini udah selesai berarti ya pengalaman saya nikah waktu itu ya. Oh ini pesan-pesannya juga, ntar saya sampaikan pesan-pesannya, tapi jangan lupa di share, di subscribe, terus boleh kasih komentar di bawah untuk komentar. Kalau seandainya saya ini ada yang lebih lengkap lagi penjelasannya atau pengalaman kalian, boleh share ke saya, ntar kita bisa tambah-tambahin, kita bisa barengan, jadinya lebih banyak pengalaman dari namanya YC Sinyang ya. Orang yang nikah di Taiwan itu gimana pengalamannya, boleh di share di kolom komentar juga, monggo. Kapan-kapan juga kita barengan juga boleh, monggo di share di bawah di kolom komentar juga monggo ya. Jangan lupa dijempolin sama di subscribe mailing itu YouTube-nya ya. Oke, untuk pesan saya yang mau nikah di Taiwan, tolong ya mbak atau emas, semuanya untuk semua saja. Satu, jodoh itu pasti di tangan Tuhan. Gak ada yang tahu jodoh itu kapan datangnya. Kita mau berusaha seperti apa, kadang-kadang juga nggak dapat jodoh ya nggak. Tapi yang terpenting kita harus berikhtiar. Jodohnya dimanapun itu kan namanya Allah yang mengasih jodoh kepada kita. Terus kadang-kadang orang nikah cerai itu juga mungkin jodohnya sampai di situ. Ini kalau di agama saya seperti itu. Kalau di pengetahuan saya seperti itu. Jangan ngomong di agama saya, di pengetahuan saya, maaf ya. Pengetahuan saya seperti itu. Terus untuk yang mau artinya belum menikah dengan orang sini, karena kebanyakan saya lihat dari orang-orang dari orang yang memandang kita ya, dari teman-teman yang memandang kita pasti ngomongnya, mbak enak ya nikah sini. Ada nggak yang ngatain gitu? Ya nggak, enak ya mbak nikah sini. Kalau dibilang enak mbak nikah sini, itu nikah itu sebenarnya biasa, sama. Kenapa sama? Yang dinikahin juga manusia, sama kan? Kalau saya cewek, yang saya nikahin pasti cowok, ya nggak? Sama-sama makan nasi, sama-sama kerja, sama. Terus problemnya juga sama, ada mertua, ada rumah tangga, harus ya bersih-bersih rumah, ntar mertua tua juga jagain mertua, ya nggak mungkin kalau seandainya nikah sini cuman kita nikah sini itu enak ya, kayaknya mungkin nggak usah kerja. Kemungkinan sebagian dari seseorang ada yang berpikiran seperti ini. Saya ngomong sebagian dari seseorang, kemungkinan ada berpikiran seperti ini. Kunci utama untuk pernikahan, jangan berhayal dulu, maksudnya jangan memikirkan enaknya dulu. Namanya orang berumah tangga itu kalau seandainya kamu pertama diniatin niat baik, pasti belakangnya ada hasil yang baik juga. Tapi kalau pertamanya kamu udah niatnya ini ada kayak kalau dibilang ada muti ya, ada pengennya, kemungkinan yang di atas juga pasti mengetahui juga, dan kemungkinan namanya manusia ya, kita juga nggak tahu. Terus cobaan itu yang Allah berikan kepada kita nggak mungkin di luar batas kemampuan manusia. Jadinya memang kalau yang nikah di sini itu kebanyakan cobaannya banyak. Cobaan apa? Ya namanya orangnya aja pemikirannya beda, ya kan? Cara hidupnya hari-hari juga beda. Cara pola makannya, pola tidurnya, bahkan ini pola semuanya lah
juga berbeda, cara ngomongnya pun juga berbeda. Kemungkinan saya ngomong kayak gini sekarang dengan saya yang dulu, ini teman-teman saya yang tahu saya zaman dulu itu mungkin beda banget ya. Cara ngomong saya itu udah beda banget. Kemungkinan kebanyakan orang pasti mikirnya saya ngomongnya sekarang ceplos-ceplos, kasar gitu. Tapi sebenarnya nggak kasar. Apa ada omongan kasar? Ini tegas. Antara tegas dan kasar itu beda. Ya, antara tegas dan kasar itu beda. Marahin dan apa menjelaskan itu juga beda ya. Ini kadang-kadang kita ngomong jangti ya, ngomong apa namanya, ketegasannya ngomong itu udah beda, logatnya itu udah beda gitu loh. Makanya kebanyakan kalau apa, saya sendiri biasanya cara ngomongnya mungkin dalam pola keseharian saya sangat berpengaruh banget gitu. Nah, terus itu udah pesan saya udah saya sampaikan ya, pokoknya seperti itu. Intinya nikah di Taiwan atau di Indonesia sama-sama aja, tantangannya juga sama. Namanya sebuah rumah tangga dibangun pasti dengan kesabaran, tapi untuk yang baru nikah sini juga semoga yang mendapat ujian, kita kan nggak tahu ujiannya apa aja, pasti macam-macam lah, nggak mungkin suatu rumah tangga nggak dapat ujian. Tapi kalau yang berbahagia langsung apa, suaminya baik banget, itu ya alhamdulillah, bersyukur, dan semoga sampai akhir hayat pokoknya suaminya kayak gitu. Maksudnya suami istrinya langgeng, samawa sampai entar nanti kayak gitu ya, entar dan nanti ya. Oke, pesan saya cuma di situ. Dan untuk video selanjutnya kalian juga boleh komen saya mau membahas apa, monggo. Dan kalau ada kekurangannya tolong dimaklumin, boleh ditambahin di kolom komen saya. Jangan lupa di subscribe YouTube me-nya pakai Y, jangan, ingat ya, karena carinya di bagian bawah, karena subscribe-nya juga jadi harus semangat ya untuk semuanya. Semoga di video ini saya lebih berbagi banyak lagi pengalaman saya dan pengetahuan saya kepada kalian, karena saya berbagi sesuatu berdasarkan pengalaman saya nggak mau berbagi sesuatu karena saya cuman tahu gitu tapi belum apa namanya, belum terjun ke lapangan gitu, ntar takutnya malah keliru ya kan. Ini pengalaman saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk selanjutnya monggo silahkan boleh komentar, ntar kalau seandainya mau bikin video, mau video apalagi yang mau disebutin, dibahas, monggo, semuanya terbuka untuk kalian ya. Terima kasih untuk malam ini. Dan part 2 nya berarti cara pernikahan di Taiwan di kala saya itu udah selesai ya. Kita lanjut untuk video selanjutnya. Kalau kalian mau tahu cara-cara kayak cara investasi lah, cara berdagang lah, karena alhamdulillah saya di sini pedagang pedagang asongan. Nah, itu boleh ntar saya share satu persatu pelan-pelan. Untuk yang pertanyaan saya cuma jawab di sini ya, jangan di inbox ya. Oke, bye bye untuk malam ini dan terima kasih. See you, bye.